Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami, channel yang insya Allah membahas seputar umroh, haji, dan tour leader atau dunia mutawif. Nah, sore hari ini saya kedatangan seorang tamu yang Masya Allah, ini seorang tour leader, seorang mutawif ya, yang sudah sekitar berapa tahun ya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun bergelut di dunia tour leader dan mutawif. Nah, ada hal menarik yang ingin saya gali pada kesempatan sore hari ini, yaitu bagaimana bisa ya awal mulanya beliau ini bisa menjadi seorang mutawif ya, menjadi seorang mutawif. Nah, kita akan kulik, kita akan cari tahu apa sesungguhnya amalan beliau ya, amalan saudara kita ini, sehingga bisa umroh ya, bisa umroh setiap bulan dan itu gratis, bahkan dibayar. Oke, langsung saja ya. Ini ada saudara Hasbi Munazat ya. Ini sudah memulai tahun berapa ya kira-kira? 2013 akhir. 2013 akhir. Oke. Nah, awal mulanya itu bagaimana sebenarnya, kok bisa gitu ya bergabung menjadi seorang mutawif, yang pekerjaan mutawif itu memang diidam-idamkan oleh sebagian orang, bahkan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena bisa umroh gratis dan juga dari situ bisa dapat penghasilan gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi awalnya itu kan bermula dari pekerjaan sebagai seorang pengurus musola, marbot. Ya. Jadi 2013 itu kan saya selesai dari pondok itu, terus kemudian mendapat kesempatan untuk khidmat di salah satu musola di Pamulang. Di Pamulang waktu itu. Nama musolanya apa ya? Nama musolanya Hubul Huda. Hubul Huda di komplek ya di Pamulang ya, Piladago itu. Nah, itu berlangsung sekitar 9 bulan lah, 9 bulan. Jadi berkhidmat di musola itu, kemudian sambil ngajar juga, ngajar anak-anak. Ngajar. Memang ngajar anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. Jadi kan memang ngajar ngaji. Iya, gitu ya? ngajar kalau sore itu biasa ngajar ngaji kita. Anak-anak ada beberapa di situ kan ada MDA. Nah, kebetulan dari si anak yang diajar ini ya kan, yang salah satu orang tuanya itu punya usaha travel. Oke. Punya usaha travel ini, beliau minta saya sebelumnya untuk ngajar bahasa Arab. Jadi dari anak ini kemudian ketemu orang tuanya begitu ya? Iya. Dan orang tuanya minta untuk diajarin bahasa Arab. Iya, ngajar bahasa Arab itu anak namanya Ramzi. Ramzi, terus kemudian nama bapaknya saya masih ingat waktu itu. Waktu habis sholat duhur, Pak Arman namanya, beliau sudah almarhum ya, lahul Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya terus mengalir untuk beliau. Jadi Pak Arman ini waktu satu hari itu datang ke musola dengan anaknya Ramzi. Oke. Beliau minta saya untuk ngajar bahasa Arab di rumahnya. Saya tanya, ngajar bahasa Arab siapa? Beliau bilang saya dan karyawan saya, katanya gitu. Bahasa Arab. Karena beliau lanjut ceritanya itu, beliau memang bilang karena kebiasaannya itu kan memang berangkat umroh. Jadi sedikit banyaknya butuh kosakata tentang bahasa Arab. Oke, sebentar. Nah, ada berapa karyawan yang minta diajari bahasa Arab itu? Waktu itu ada 4 orang. Ada 4 orang, berarti sama yang punya 6 orang kan, suami istri, Bu Indah sama Pak Arman. Kemudian berapa lama proses belajar bahasa Arab itu? Nah, belajar bahasa Arab itu sebenarnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan ini belajar bahasa Arab. Nah, kemudian belajar bahasa Arab itu kan beda dengan
belajar bahasa Arab ketika di pesantren. Karena belajar bahasa Arab yang diminta ini kan istilahnya bahasa Arab Amiyah. Jadi bahasa Arab yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari di sana. Komunikasi sehari-hari. Iya, kalau kita kan belajar bahasa Arab itu apa namanya grammatical. Right. Ya. Nah, setelah 3 bulan minta diajari bahasa Arab, lalu dari mana asal mula saudara ini ditarik gitu ya? Artinya apakah setelah diajari 3 bulan karyawan dan ownernya ini kemudian langsung ditawari untuk jadi mutawif atau ada jeda waktu gitu? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi waktu saya ngajar bahasa Arab itu, saya masih ingat itu hari Rabu kalau tidak salah itu. Waktu di pertengahan pembelajaran itu saya lagi berdiri di atas tempat belajar itu, ditanya, Oke. Mas Asfi sudah punya paspor katanya. Saya tanya, paspor itu apa Pak? Karena saya nggak tahu paspor itu apa kan, karena sekarang tahu ya. Nah, terus dijawab simpel, paspor itu identitas kita di luar negeri gitu. Oh, jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar kata paspor, ya paspor itu ibarat KTP-nya kita untuk di luar negeri, begitu ya kira-kira. Oke, jadi lanjut. kalau KTP kan di sana tidak berlaku, artinya sebagai gantinya ya paspor itu kan. Nah, saya jawab belum punya Pak, saya bilang kan belum punya paspor, belum. Ya udah kalau bikin gimana? Saya kaget lagi, bikin buat apa, saya bilang kan gitu. Buat apa Pak? Ya udah bikin aja, barangkali nanti ada peluang untuk ke sana kan jadi mutawif. Wah, mutawif saya bilang. Mutawif. Oh, pas dibilang mutawif, apa sudah ada gambaran gitu untuk ke Mekah itu? Secara gambaran kegiatan pekerjaan belum. Oh, belum. Paling gambaran berangkatnya saja. Saya bilang mutawif gimana caranya itu ya? Mutawif belum pernah berangkat ke sana, sementara ke sana harus berangkat dan bawa jamaah. Ya. Artinya membimbing. Nah, sementara kita sendiri kan belum pernah berangkat. Nah, ini sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa. Oke. Lalu setelah dikasih tahu harus bikin paspor, lalu langsung bikin atau memang nunggu berapa lama dulu baru bikin? Itu nggak lama, langsung proses pembuatan. Kalau setelah itu Oktober. Jadi Oktober langsung saya kasih tahu orang rumah untuk menanyakan keperluan persyaratannya kan, karena kan butuh beberapa identitas asli yang untuk disiapkan pembuatan paspor. Akhirnya orang rumah juga kaget ya, karena di kampung kan. Sangat kaget. Kenapa? Karena ya sama sekali tidak ada bayangan kan dikasih kesempatan seperti ini. Akhirnya singkatnya proses itu berjalan dengan cukup lancar, pembuatan paspor itu alhamdulillah dikasih mudah sekali. Baik. Lalu awal mula berangkat membawa jamaah itu bulan apa dan berapa jamaah yang dibawa? Saya masih ingat itu bulan Desember. Tanggal 24. Oh, berarti pas akhir-akhir Desember itu pas peak season ya? Iya, Desember ya. Desember itu bawa 16 jamaah. 16 jamaah termasuk dengan beliau Pak Arman ini. Termasuk dengan yang punya travel ya. Jadi memang masih dibimbing waktu itu. Kan belum pernah umroh nih sebelumnya ya. Yeah. Jangankan membimbing gitu kan. Yeah. Umroh aja ya baru kali itu kan. Nah, apakah ada kendala di lapangan ya, di Mekah, di Medina saat membimbing jamaah gitu, atau lancar-lancar aja? Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta itu kan sudah mulai itu kan kegiatan bersama jamaah itu, walaupun sebelumnya ada manasik. Nah, itu di Bandara Soekarno-Hatta itu istilahnya luar biasa, ini kan sesuatu yang baru. Ini apalagi nah untungnya ada Pak Arman. Jadi Pak Arman yang ngasih clue-nya, yang ngasih ininya, ya kita lakukan seperti yang disampaikan beliau. Alhamdulillah tuh dari mulai kita masuk ke bandara, karena all in ya istilahnya, kita memang membersamai jamaah itu dari awal sampai keberangkatan, kegiatan ibadahnya sampai juga kepulangan. Oke. Lalu sebelum berangkat pasti ada persiapan-persiapan. Betul. Baik persiapan fisik maupun persiapan materi yang memang akan nanti disampaikan di sana terhadap jamaah. Nah,
persiapan itu referensinya dari mana gitu? Nah ini ya, jadi saya dapat istilah baru waktu itu, learning by doing. Itu kan kosakata baru sebenarnya bagi saya waktu itu karena masih baru keluar. Artinya belajar sambil mengerjakan. Jadi learning by doing ini memang sangat masuk ke pikiran saya waktu itu. Artinya kita baca dulu ya dari referensi buku-buku yang dikasih. Terus kemudian kan di situ ada TV juga, di kantor itu ada TV yang live ke Mekah Madinah. Jadi memang dikasih gambaran bahwa nanti di Mekah seperti ini, kurang lebih seperti ini, di Madinah seperti ini. Jadi dengan live. Ya, dengan melihat kondisi yang ada di TV tersebut gitu. Nah, itu sedikit banyaknya cukup membantu. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, gitu ya. Tadi setelah cerita bagaimana awal mula bisa direkrut menjadi seorang mutawif, padahal sebelumnya tidak ada atau tidak kepikiran ya untuk bisa berangkat umroh, tapi karena Allah punya kehendak, Allah punya caranya untuk membawa hambanya, mentakdirkan hambanya untuk ke tanah suci, itu pasti ada aja melalui orang-orang, tentunya orang-orang yang di sekitar kita, orang yang baik. Nah, tentu ada amalan lah ya, setidaknya ada amalan yang diistiqomahkan ketika menjadi seorang khadimul musalla atau masjid. Ya. Nah, apa amalan yang paling diingat yang kira-kira itu hal yang menyebabkan ditakdirkan menjadi seorang mutawif? Ya. Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan kegiatan waktu saya di musola. Sebenarnya pertanyaan ini itu berlangsung cukup lama juga. Saya bertanya-tanya dari mulai dikasih kesempatan untuk berangkat, dikasih kesempatan bikin paspor, sampai ke tanah suci, sampai ke Mekah. Bertanya-tanya, ini sebab apa gitu saya bisa berangkat. Uang tidak ada ya, dengan modal 50.000 waktu itu yang dikasih sama bapak. Karena yang waktu nganterin ke Bandara Soekarno-Hatta tuh dikasih uang 50.000, ini katanya buat ongkos. Saya bilang jangan, gak usah ada uang. Nggak, ini syarat aja 50.000 kata bapak. Ya udah saya terima kan, 50.000 itu bisa berangkat. Nah, terus mikir ya di pesawat, di bandara segala macam, mikir sampai pada satu malam itu di tanah suci. Di tanah suci di Mekah, setelah selesai umroh, setelah selesai tahallul, masih itu kepikiran apa yang menyebabkan bisa berangkat kan. Malam itu saya masih ingat jam 1 ya, selesai tahallul, karena kan biasa selesai umroh itu biasanya kan malam ya. Dari Madinah itu umroh selesai malam. Kemudian masuk ke kamar hotel, masih dalam keadaan pakaian ihram, sudah selesai umrohnya tapi masih pakai kain ihram. Itu capeknya luar biasa kan, tahu sendiri kalau umroh. Itu capeknya luar biasa. Dalam keadaan seperti itu masih bertanya, apa yang menyebabkan sampai bisa ke sini. Kemudian saya nyalain televisi itu. Pas nyalain televisi itu ada ayat Al-Quran yang dibaca ya, dan itu langsung masuk ke hati. Apa tuh ayatnya? Ayatnya itu kan surat Al-Isra ayat terakhir. Yang memang itu dawam saya baca ketika mau mengumandangkan azan. Apa kira bunyinya ayat kayak tersebut? Bisa dibacakan? Itu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu ayat itu sering dibaca pada saat mau azan, karena kan memang di Pondok Nurul Iman itu kan, di pondok saya dulu belajar itu. Memang sebelum sebelum memandangkan azan itu amalannya membaca ayat tersebut, kemudian disambung dengan azan gitu. Memang Abah mengajarkan seperti itu. Nah, itu memang ketika di musola itu hampir kurang lebih 9 bulan itu, ketika jadi marbot itu ya, ketika mau azan dia baca ayat itu. Istiqomah mungkin barakat ini ya, karena istilahnya karena dakwah membaca ini, mungkin artinya kan memanggil orang untuk ke masjid ya kan, memanggil orang untuk sholat. Karena ketika adzan itu di dalam hati muadzin itu, khususnya saya itu, ketika hayya 'alas sholah ya ngajak gitu kepada jamaah yang di situ, hayo mari kita tunaikan sholat. Nah, gitu. Selain amalan ayat tersebut, ada lagi amalan yang kira-kira dilakukan secara istiqomah sehingga itu bisa menjadi sebab
atau menjadi asbab sampainya di tanah suci? Amalan. Terutama ketika di musola. Kalau di musola itu memang kan dawam juga membaca sholawat Sajaratun Nuqud itu. Sholawat Sajaratun Nuqud. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru kami Al Habib Saggab bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, beliau mengijazahkan amalan sholawat. Sholawat ini memang luar biasa fadilah dan keutamaannya kan. Nah itu alhamdulillah tuh dawam ya, kita baca sholawat 400 kali jumlahnya 400 kali. Selepas isya dalam kondisi di waktu isya sebelum subuh. Nah itu sholawatnya, lafadznya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu dawam terus dibaca sholawat. Dan akhirnya alhamdulillah kan kebuka dari situ. Kemudian dapat komunitas baru, dapat orang-orang baru, dan dari situ kita terus belajar. Sampai sekarang pun kita masih terus belajar. Nah, kira sampai sekarang atau sampai saat ini sudah berapa kali berangkat umroh? Lebih kurang mungkin 14 kali. 14 kali. Ya, iya. Ada ini ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu obrolan kita pada episode kali ini. Baik. Jazakumullah khairul jaza atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan singkat dan santai ini ada sedikit insight ya atau manfaatnya bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, para subscriber atau para penonton yang baru bergabung di channel ini atau yang sudah menjadi subscriber channel ini, bahwa ada dua hal kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh saudara kita, saudara Hasbi Munajat, bahwa pertama adalah beliau istiqomah mengamalkan ayat Al-Quran ya, surat Al-Isra ya, ayat terakhir yang tadi dibacakan. Kemudian yang kedua adalah istiqomah membaca sholawat Sajaratun Nuqud. Nah ini bisa juga diamalkan oleh teman-teman yang mungkin saat ini menjadi seorang marbot atau menjadi seorang pembantu, bukan pembantu ya, khodim ya, artinya pelayan di masjid, di musola dan di tempat-tempat ibadah. Dan juga sholawat yang dibaca itu memang sangat-sangat luar biasa fadilahnya ya, termasuk ya itu bisa mengantarkan saudara kita, saudara Hasbi menuju ke tanah suci. Baik, sampai sini dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video kita yang lain, video-video kami yang lain ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.